Di pinggiran sebuah kota kecil yang cukup ramai, hiduplah seorang anak bernama Rizky. Usia 10 tahun, rumahnya sederhana, berdinding tembok dan beratap genteng. Meskipun kecil, rumah itu selalu rapi karena ibunya, Bu Hani, menjaga kebersihan setiap hari. Lingkungan tempat Rizky tinggal berada di tepi jalan utama kota kecil itu. Setiap pagi, terdengar suara motor lalu lalang. Pedagang sayur lewat, mendorong gerobak, dan anak-anak sekolah berjalan sambil bercanda. Meski ramai, udara di sana masih cukup sejuk karena banyak pepohonan di sekitar rumah warga. Setiap pagi, Rizky bangun ketika ayam tetangga berkokok. Ia segera mencuci muka, lalu duduk di meja kecil di dapur untuk sarapan roti atau nasi goreng buatan ibunya. Bu Hani selalu berkata dengan lembut, "Ayo makan dulu nak, biar kuat sekolahnya." Setelah sarapan, Rizky membantu menyapu halaman kecil di depan rumah yang kadang dipenuhi dedaunan dari pohon mangga tetangga. Halaman itu langsung menghadap jalan, sehingga Rizky selalu melihat banyak aktivitas. Orang berangkat kerja, penjual bubur lewat, bahkan tukang ojek yang mangkal di ujung gang. Ayahnya, Pak Santo, mengelola bengkel motor kecil tepat di samping rumah. Bengkel itu memiliki pintu gulung besi dan alat-alatnya tertata rapi. Setiap pagi, suara tek-tok dari kunci Inggris dan perkakas lain menandai dimulainya hari kerja. Kadang, Rizky duduk di depan bengkel sambil melihat ayahnya bekerja. "Belajar, Ki. Siapa tahu nanti kamu bisa bantu ayah," kata Pak Santo sambil tersenyum. Rizky mengangguk walau ia lebih suka menghafal dan menulis daripada membongkar mesin. Setelah membantu sebentar, Rizky berjalan ke sekolah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ia melewati kios buah, warung kecil, dan deretan rumah warga yang sibuk dengan rutinitas pagi. Di sore hari, sepulang sekolah, Rizky biasanya bermain kelereng atau sepak bola bersama teman-temannya di lapangan kecil dekat gang. Lapangan itu kadang becek kalau habis hujan, tapi selalu ramai anak-anak. Setiap kali Rizky pulang, rumahnya selalu terasa hangat. Bu Hani menyiapkan teh manis dan pisang goreng sambil bertanya, "Gimana sekolahnya hari ini nak?" Rizky bercerita panjang lebar tentang pelajaran, teman-teman, dan hal-hal kecil yang membuat harinya menyenangkan. Saat malam tiba, suara kendaraan mulai berkurang. Rizky biasanya belajar di ruang tamu sambil mendengarkan ayahnya merapikan bengkel untuk ditutup. Lampu rumah yang kekuningan memberi suasana hangat. Meski sederhana, rumah itu dipenuhi tawa dan kebersamaan. Rizky sering berkata dalam hati, "Rumah kecilku memang ramai suara dari luar, tapi di dalamnya selalu ada ketenangan." Dan seperti itulah hari-hari Rizky. Sederhana, penuh cinta, dan hangat di tengah hiruk-pikuk pinggiran kota kecil. Bulan demi bulan berlalu. Di sekolah, guru-guru mulai mempersiapkan kelas 6 menghadapi ujian akhir. Rizky, seperti biasa, duduk di bangku tengah. Buku rapinya selalu tertata, dan wajahnya tampak penuh tekad. Setiap kali guru memberikan latihan soal, Rizky selalu menjadi yang pertama mengumpulkan. Guru Lestari, wali kelasnya, sering tersenyum bangga. "Anak-anak, lihatlah Rizky. Ia belajar bukan hanya untuk nilai, tapi untuk masa depan," katanya di depan kelas. Teman-temannya akrab dengannya, terutama Budi dan Fahmi, dua sahabat yang selalu dekat dengan Rizky. Mereka sering belajar kelompok di musola sekolah. Di waktu istirahat, Rizky tidak pernah lupa membantu membereskan perpustakaan kecil sekolah.
kebiasaan yang membuat semua guru sayang padanya. Ketika ujian tiba, Rizky mengerjakan soal-soal dengan tenang. Tangan kecilnya bergerak mantap. Sementara anak-anak lain tampak gelisah. Guru Lestari memperhatikan dari jauh dan berkata dalam hati, anak ini masa depannya pasti cerah. Dan benar, saat pengumuman nilai, nama Rizky dipanggil sebagai peraih nilai terbaik di kelasnya. Ruang kelas bergemuruh tepuk tangan, sementara Rizky hanya tersenyum malu, menggaruk belakang kepalanya pelan. Hari kelulusan berlangsung meriah di halaman sekolah. Kursi-kursi disusun rapi di bawah tenda biru. Orang tua duduk bangga menyaksikan acara. Ibu Hani duduk di barisan depan, mengenakan jilbab coklat. Tangan berkali-kali menyeka sudut mata. Pak Santo berdiri di belakangnya, menepuk bahu istrinya pelan. Ketika nama Rizky dipanggil untuk menerima piagam, seluruh siswa kembali bertepuk tangan. Rizky naik ke panggung dengan langkah kecil namun pasti. Guru Lestari membungkuk sedikit, menyerahkan piagam sambil berkata lirih, teruslah jadi anak baik, ya nak. Ibu bangga sekali. Rizky mengangguk dan menjawab pelan, terima kasih, Bu. Foto bersama, tangis guru, dan pelukan sahabat mewarnai hari kelulusan itu. Tetapi di balik kebahagiaan tersimpan satu keputusan besar. Rizky ingin melanjutkan sekolah dan mondok di pesantren. Di rumah sederhana mereka, kabar keinginan Rizky mondok membuat suasana berubah haru. Malam hari, setelah salat Isya, Bu Hani duduk di ruang tamu sambil melipat baju-baju Rizky. Sesekali ia memandangi baju itu lama. Di dalam hatinya, ia belum siap melepas putra semata wayangnya pergi. Dia masih kecil. Siapa nanti yang nemenin ibu? Gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. Di dapur, piring-piring yang biasanya ditemani celoteh Rizky kini serasa hening. Setiap kali melihat sandal kecil Rizky di depan pintu, hatinya terasa mencelos. Pak Santo mendekat, duduk di sebelah istrinya. Ia memegang tangan Bu Hani perlahan. Bu, kita harus ikhlas. Rizky ingin belajar agama, biar dia punya ilmu, punya masa depan. Bu Hani menunduk, air matanya jatuh. Saya cuma takut dia sendirian di sana. Pak Santo tersenyum lembut. Rizky itu kuat. Kita yang didiknya, Bu. Kita pasti bisa melepasnya. Baik, baik. Perlahan, Bu Hani mengangguk. Rizky masih terjaga di kamarnya, merapikan tas kecil berisi pakaian, sarung, dan Al-Quran, hadiah dari ayahnya. Ia memegang kitab itu, mengusap sampulnya pelan, lalu tersenyum. Ayahnya mengintip dari pintu dan bertanya, sudah siap, Ki? Rizky mengangguk. Insya Allah, ya. Rizky mau belajar lebih banyak biar bisa banggain ayah sama ibu. Pak Santo memeluk anaknya erat, pelukan yang tidak lama tapi sangat dalam. Di ruang tamu, Bu Hani pura-pura sibuk menyiapkan bekal, padahal matanya berkaca-kaca sejak tadi. Ketika Rizky mendekat, ia langsung memeluknya. Nak, kalau di sana kedinginan, bilang sama Ustadz. Kalau sakit, segera beritahu. Jangan tahan sendiri, ya. Rizky tersenyum lembut. Iya, Bu. Rizky janji. Malam itu, keluarga kecil itu duduk bersama lebih lama dari biasanya. Tanpa banyak kata, hanya saling merasakan satu hal yang sama, cinta dan kerelaan. Pagi itu, langit masih pucat. Embun belum sepenuhnya menghilang dari dedaunan di halaman kecil rumah mereka. Di dapur, aroma teh hangat buatan Bu Hani
bercampur dengan udara dingin pagi. Suasana rumah begitu hening. Tidak seperti biasanya ketika Rizky bangun lebih dulu dan membuat suara kecil-kecil mencari seragamnya. Hari itu berbeda. Hari itu adalah hari keberangkatan Rizky ke pondok. Rizky dengan kemeja krem dan peci putihnya duduk di ruang tamu sambil memegang tas biru yang sudah dipenuhi barang-barang sejak semalam. Ia tak banyak bicara, tapi sesekali menggoyangkan kakinya. Pelan, kebiasaan ketika ia gugup atau terlalu bersemangat. Bu Hani keluar dari kamar sambil membawa kotak bekal kecil. "Nak, ini buat dimakan di jalan," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Rizky mengangguk. Pak Santo sudah menyiapkan motor tuanya di depan rumah. Motor itu sudah menemani keluarganya bertahun-tahun. Mengantar Rizky sekolah, membawa barang belanja, sampai mengantar Bu Hani ke pasar. Dan hari itu, motor itu kembali menjadi saksi langkah baru kehidupan anaknya. Pak Santo menepuk jok belakang. "Ayo Ki, kita berangkat." Rizky berdiri, mengangkat tasnya. Namun ketika ia hendak naik motor, Bu Hani tiba-tiba memeluknya dari belakang. Pelukan itu erat, sangat erat. Seakan Bu Hani ingin menahan waktu supaya tidak berputar. "Rizky, hati-hati di sana, jangan bandel. Ya nak, jangan lupa makan, jangan lupa salat." Suaranya pecah dan tangis yang ditahannya sejak berhari-hari akhirnya tumpah. Rizky pelan-pelan membalikkan badan dan memeluk ibunya. "Iya, Bu, insya Allah." Rizky jaga diri. Pak Santo yang berdiri tepat di samping motor menundukkan kepala sejenak. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Dan suaranya ketika berbicara terdengar serak. "Bu, sudah, kalau kita sedih terus, nanti dia berat pergi." Bu Hani mengusap mata, mengangguk, namun tetap menggenggam tangan Rizky sepanjang jalan menuju motor. Rizky akhirnya naik membonceng ayahnya. Bu Hani duduk paling belakang. Motor berjalan perlahan keluar dari gang kecil di depan rumah. Angin pagi menyapu wajah mereka, membawa perasaan campur aduk, bangga, sedih, dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan dalam hati. Perjalanan menuju pondok memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan kota kecil itu mulai ramai. Mobil-mobil berseliweran, ibu-ibu berangkat ke pasar, dan anak-anak berseragam putih merah berjalan bersama menuju sekolah. Rizky memandang semuanya dari atas. Motor seolah sedang melihat masa kecilnya perlahan menjauh. Ketika mereka tiba di gerbang pondok pesantren, ratusan orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka. Ada yang tersenyum bangga, ada yang menangis, ada yang memeluk anaknya. Sama seperti Bu Hani, Rizky turun dari motor. Ia menarik napas panjang. Ini awal dari kehidupan barunya. "Ki," ucap Pak Santo sambil merapikan kerah baju anaknya. "Ayah bangga sama kamu." Bu Hani kembali memeluk Rizky untuk terakhir kalinya sebelum ia masuk pondok. "Nak, jangan lupa rumah ya." Rizky mengangguk pelan. "Ibu, Ayah, Rizky akan belajar sungguh-sungguh di sini." Ia kemudian berjalan masuk ke area pondok, membawa tas birunya. Bu Hani mengikuti langkah itu dengan mata berkaca-kaca, sampai punggung kecil Rizky menghilang di antara kerumunan santri baru. Ketika Rizky benar-benar tak terlihat lagi, Bu Hani jatuh dalam pelukan suaminya. "Dia sudah besar sekarang," bisik Pak Santo, mencoba tegar meski suaranya bergetar. Malam itu, rumah kecil mereka terasa sangat sepi. Tidak ada suara sendok kecil memukul gelas. Tidak ada celoteh Rizky
yang biasanya bertanya hal sepele. Tidak ada sandal kecil di depan pintu. Hanya ada dua orang tua yang duduk berdampingan di ruang tamu, menatap dinding kosong dan berusaha menenangkan hati masing-masing. Bu Hani menatap pintu kamar Rizky yang terbuka sedikit, seolah menunggu anaknya keluar, dan berkata, "Bu, Rizky lapar." Tapi pintu itu tetap diam. Pak Santo menepuk kaki istrinya perlahan. "Dia baik-baik saja, Bu. Mudah-mudahan," jawab Bu Hani. Suara lirih. Di kejauhan, azan Isya terdengar. Angin malam masuk melalui jendela kecil, menggoyangkan tirai tipis. Dan entah kenapa, malam itu terasa sangat panjang. Di tempat lain, di sebuah kamar sederhana pondok pesantren, Rizky duduk di tepi ranjangnya sambil memeluk Al-Quran. Matanya menatap jendela yang gelap. Ia juga merasakan rindu yang sama dengan cara yang ia belum tahu. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang kelak akan mengubah banyak hal. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memeluk, tetapi juga tentang melepaskan. Terkadang, seorang ibu harus menahan rindu, menguatkan diri, dan merelakan anaknya pergi demi masa depan yang lebih baik.